السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa menghadiri majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan di kajian ini bisa menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bisa memberikan kita tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang salat. Dan kita ingatkan kembali bahwa salat adalah merupakan ibadah yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim semakin baik ia melaksanakan salat, maka semakin dekat pula ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila salatnya itu tidak baik, tentunya ini tidak akan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang apabila ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya semakin kita jauh dari Allah, kita akan semakin sengsara. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sudah lewat atau kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang arkanus shalah wa wajibatuha wa sunaniha. Rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyampaikan rukun yang pertama dan rukun yang kedua dan rukun yang ketiga. Rukun yang pertama adalah yaitu al-qiyamu fil fardhi ma'al qudrah. Salat dalam keadaan berdiri jika dia mampu. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Dan yang ketiga adalah membaca al-Fatihah. Dan kita katakan juga bahwa rukun ini tidak bisa gugur. Apakah yang pelakunya dia jahil, atau dia sengaja, atau dia lupa, dia tidak gugur. Apabila rukun ini tidak dikerjakan, maka solatnya itu tidak sah. Kita lanjutkan sekarang, ayo ikhwah. Yang keempat,
Yang keempat adalah ar-ruku'. Ruku' ini berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian. Diperintahkan dia agar dia ruku', agar ia sujud. Wali hadits Abi Hurairah, dan berdasarkan hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang seseorang yang tidak bisa salat, lalu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai engkau tama'ninah dalam rukukmu. Tama'ninah artinya, tama'ninah ketika rukuk artinya adalah ketika tubuhnya mengambil posisi rukuk, kemudian dia membaca zikir rukuk walaupun itu hanya satu kali. Barulah dikatakan dia rukuk. Yang kelima, ar-raf'u min al-wuku' wal-i'tidalu qa'imah. Bangkit dari rukuk serta i'tidal berdiri, lurus berdiri. Jadi ikhwani fi din azakumullah, sering kita melihat ikhwan-ikhwan kita yang salat sunnah, ya, ketika dia bangun dari rukunya belum dia sempurna berdirinya dia sudah turun lagi. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, hati-hati, jangan-jangan salatnya itu atau rakaatnya itu tidak sah. Karena harus dia i'tidal, lurus berdiri dulu, baru dia boleh turun. Setidak-tidaknya dia mengatakan Rabbana lakal hamd, kemudian dia baru turun rukuk. Ini berdasarkan hadis tentang orang yang tidak bisa salat itu. Apa diajarkan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Ya. Kemudian bangunlah dari rukukmu maksudnya, sehingga engkau lurus berdiri. Ya, lurus berdiri. Dan ikhwani fi din azakumullah, jika seseorang yang bangun tidak duduk tasyahud di rakaat yang kedua, ya, apabila dia belum lurus, maka dia harus apa? Dia bangun, dia tidak duduk tasyahud yang pertama. Tidak duduk untuk tasyahud pertama, langsung dia bangun ke rakaat yang ketiga. Apabila dia belum lurus, dia harus kembali. Ya. Tapi kalau dia sudah lurus, maka dia tidak boleh kembali. Maka demikian juga ayo ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tsumma rfa', kemudian bangunlah sampai engkau ta'tadil, lurus, qa'iman, lurus berdiri, barulah turun. Ya. Jangan tergesa-gesa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, namun salatnya tidak baik cara melaksanakannya. Bagaimana akan mendapatkan pahala yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang keenam, as-sujudu ala al-a'dha'is sab'ah. Sujud di atas 7 anggota. Apa 7 anggota itu? Cepat sekali antum lupa ya ikhwah. Yang pertama apa? Kedua tangan disertai dengan apa? Kening. Kemudian apa lagi? Hidung. Terus kedua lutut dan kedua kaki. Ya. Kening dihitung 1 dengan apa? Dengan hidung. Itu berarti hidung harus nempel. Jangan mengatakan saya pesek. Ya, tempelkan dia.
Kecuali orang yang putus hidungnya sama sekali, ini ma'dzur dia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian. Diperintahkan dia untuk sujud. Wali hadits Abi Hurairah, juga berdasarkan hadis Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang tidak bisa salat itu, Nabi mengatakan, "Tsummasjud." Kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sehingga engkau tamakninah ketika sujud. Tamakninah sujud maksudnya adalah ketika tubuhnya mengambil posisi sujud, kemudian dia cukup membaca zikir sujud walaupun hanya satu kali, mengatakan subhana rabbiyal a'la, maka dia terhitung sudah sujud. Ya. Kemudian juga wali hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum." Aku diperintahkan, yang diperintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkannya adalah Allah. Ya. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Al-jabhah wa asyara biyadihi ala anfih. Al-jabhah, kening, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh hidungnya. Kening kemudian hidung, berarti ini dihitung 1. Kemudian wal yadain, kedua telapak tangan, war rukbatain, dan kedua lutut, wa atraful qadamain, dan ujung-ujung kaki. Ya, ini 7 anggota sujud. Kemudian yang ke-7, ar-raf'u minas sujud, bangkit dari sujud. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangunlah sehingga engkau tamakninah duduk. Tamakninah duduk maksudnya adalah dia tubuhnya mengambil posisi duduk, kemudian membaca doa-doa antara 2 sujud. Setidak-tidaknya dia mengatakan apa? Rabbighfirli. Cukup sudah. Kalau mau ditambah juga enggak apa-apa. Berapa tambahannya? Enggak ada batasannya. Mau 10 kali, 11 kali enggak jadi masalah. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Yang ke-8, al-jalsatu bainas sajdatain, duduk antara 2 sujud. Ya, duduk antara 2 sujud ini bentuk duduknya apa? Hah? Iftirash. Kemudian apa juga? Yang satu lagi apa? Apa namanya? Iq'a. Ya, iq'a. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, hatta tatma'inna jalisan, sehingga engkau tamakninah duduk. Yang ke-9, at-tamakninatu fi jami'il arkan. Tamakninah di seluruh rukun-rukun ini. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته كان يقول له في كل ركن حتى تطمئن. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan orang yang tidak bisa salat itu, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun, Nabi pasti mengatakan hatta tatma'inna, sehingga engkau tamakninah.
sehingga engkau tama'ninah ruku', sehingga engkau tama'ninah berdiri, sehingga engkau tama'ninah sujud, sehingga engkau tama'ninah duduk. Ya, ini menunjukkan bahwa tama'ninah itu adalah rukun. Wa tama'ninah, yang dimaksud dengan tama'ninah ini apa? Tama'ninah itu adalah as-sukunu biqadri dzikril wajib. Ya, diam tenang mengambil posisi rukun itu, apakah rukun berdiri atau rukun ruku atau rukun sujud. Ya, tubuhnya mengambil posisi rukun itu, kemudian berzikir zikir yang wajib. Yang wajib itu hanyalah satu kali, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, satu kali. Itu yang wajib. Adapun tambahannya itu adalah apa? Nafilah, tambahan pahala. Falau lam yaskun lam yatma'in. Karena kalau dia tidak tenang, belum dia sempurna rukunya sudah dia bangun, ini berarti orang ini tidak tama'ninah. Sementara tama'ninah itu apa? Rukun apa wajib? Rukun. Dan kita katakan rukun ini dia tidak bisa gugur. Apakah karena dia sengaja, dia lupa, tidak gugur. Kalau dia tidak melaksanakan rukun, maka salatnya tidak sah. Ya. Yang ke-10, at-tashahhudul akhir, tasyahud yang terakhir. Li hadits Abdullah ibn Mas'ud. Berdasarkan hadits Abdullah ibn Mas'ud, bagaimana tasyahudnya mereka dahulu? Mereka mengatakan, mereka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Nabi menegur mereka, jangan mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Ini tidak pantas kita mengatakan demikian. Kenapa? Fa inna Allah huwas salam. Karena Allah itu adalah as-salam, keselamatan. Ya. Masa dia yang maha selamat kita memintakan dia keselamatan? Lalu mereka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi katakanlah at-tahiyyatu lillah. Ini hadis ini muttafaqun alaih. Di riwayat yang lain, di riwayat Al-Imam An-Nasa'i, di riwayat Al-Imam An-Nasa'i dia mengatakan, kunna naqulu fi shalah qabla an yufrada at-tashahhud. Dahulu kami mengatakan apabila kami salat, sebelum diwajibkan kepada kami untuk tasyahud. Ya. Apa mereka katakan sebelum diwajibkan kepada mereka tasyahud ini? At-tahiyyatu lillah. Ya. Sebelum at-tahiyyatu lillah ini diwajibkan, mereka mengatakan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Ini yang mereka ucapkan sebelum diwajibkan tasyahud. Assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Ya. Jadi ini kata-kata yang tidak pantas ayolah ikhwah. Kemudian wa assalamu ala Jibril, keselamatan atas Jibril. Wa Mikail, dan keselamatan atas Mikail. Kalau Jibril, Mikail makhluk-makhluk Allah, pantas untuk kita mintakan mereka keselamatan. Tapi ini Allah, assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Bagaimana keselamatan atas Allah sementara Allah itu dia adalah assalam, dia yang maha selamat. Ya. Lalu mereka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu hakadha, jangan kalian mengatakan demikian. Lihat ayolah ikhwah, seorang muslim itu harus dia menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ya. Siapapun yang melakukan kesalahan, tegur dia. Ya. Umat ini menjadi umat yang terbaik gara-gara apa? Gara-gara al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Ya, sesungguhnya kalian ini adalah umat yang terbaik
yang Allah keluarkan untuk manusia-manusia. Ya. Dengan sebab apa kalian menjadi umat yang terbaik? Dijelaskan kemudian oleh Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Namun kenyataannya kelompok-kelompok yang banyak ini, kebanyakan mereka mengajak kepada yang ma'ruf, tidak mencegah dari yang munkar. Ya. Kalau mengajak orang kepada ma'ruf, semua orang pasti mau ikut. Ayo kita sholat berjamaah, ayo kita puasa. Pasti orang senang mau ikut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan manusia itu mencintai kebaikan. Apa firman Allah? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu sangat suka kepada kebaikan. Ya. Tapi mencegah orang dari kejelekan-kejelekan itu berat. Ya, sampai-sampai ada nabi yang terbunuh gara-gara mencegah kejelekan. Apa kejelekan yang mereka cegah itu? Kesyirikan, bid'ah, dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, kita ini menjadi umat yang terbaik karena kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Burung itu dia tidak bisa terbang kecuali jika dia mempunyai dua sayap. Kalau salah satu sayapnya itu patah, tidak mungkin dia akan terbang. Begitu juga Islam ini dia tegak dengan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kejelekan. Kalau hanya mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan, tidak mencegah mereka dari kemungkaran-kemungkaran, bagaimana jadinya nih ya ikhwan? Sehingga banyak kita melihat orang masya Allah rajinnya salat, namun tetap melakukan kesyirikan. Rajin dia salat, namun dia tetap melakukan bid'ah. Ya, karena salah satu sayapnya patah, sayapnya itu. Yang mana yang patah itu? Nahi 'anil munkar, tidak ditegakkan. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, banyak juga di antara mereka tidak mau mencegah dari kemungkaran ini, tujuannya adalah untuk mengumpulkan orang yang banyak. Ya, supaya banyak pengikut kita, supaya jemaah kita banyak, supaya kita jadi kuat, nanti kita bisa dapat kursi di parlemen dan seterusnya. Ya. Padahal ikhwani fillah azakumullah, pernah kita sampaikan, Nabi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadanya nabi-nabi yang sebelumnya, ada nabi pengikutnya satu, ada nabi pengikutnya dua, ada nabi tidak punya pengikut. Apakah dia gagal nabi itu? Tidak gagal dia. Nabi Nuh alaihissalam, dia berdakwah berapa tahun dia berdakwah? 950 tahun, alfasanatin illa khamsina ama. Ya, 950 tahun dia berdakwah. Yang ikut dia hanya berapa orang? 30. Coba 950 bagi 30 berapa jadinya? Pak Haji antum pintar ngitung. Kok 0 sekian? 950 bagi 30 berapa jadinya? Enggak, saya tanya persentasinya berapa? 31, sekian. 900 berarti 31 tahun satu orang dapatnya itu. 31, sekian dapatnya satu orang. Ya. Kita sudah sampai 30 tahun di sini? Enggak sampai 30 tahun. Ya, alhamdulillah banyak, tapi ini ujian, enggak tahu nanti di ayat lagi nih. Terus di ayat yang tersisa mungkin 1-2 orang nanti. Baik, jadi ikhwani fi din azakumullah, kita harus menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ya. Jangan sungkan-sungkan sama teman-teman, kalau dia salah jangan diam. Sampaikan namun dengan cara yang baik. Ya fulan ini tidak baik. Ya fulan ini tidak boleh. Ya fulan ini bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sampaikan, dia terima alhamdulillah, tidak diterima itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ayo ikhwah, al-amr bil ma'ruf ini apabila kita tidak tegakkan, bukan satu yang akan binasa, semua kita akan binasa. Ya, ingat kita sampaikan tentang apa?
tentang orang yang naik di kapal. Sebagian mendapatkan bagian atas, ada juga mendapatkan bagian yang di bawah. Yang di bawah ini kalau mereka ngambil air, mereka naik ke atas. Ya. Kemudian mereka mengatakan, kenapa kita tidak lubangi saja bagian kita yang di bawah ini, supaya kita tidak merepoti saudara-saudara kita yang di atas. Apa kata Rasulullah SAW? Fa in tarakuhu wa ma arad. Apabila mereka membiarkannya melaksanakan apa yang dia inginkan, halaka wa halaku, dia binasa dan mereka juga binasa, tenggelam dia kapal itu. Wa in akhadu ala yadihi, dan jika mereka mencegahnya, naja wa naju, dia selamat, mereka juga selamat. Begitu juga al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ya, bukan hanya yang melakukan kemungkaran itu saja yang terkena dengan musibah itu, tapi kita semua kena dengan musibah. Ya, lihat ayo ikhwah, corona atau gempa bumi yang kemarin itu gara-gara orang-orang yang main musik, orang-orang yang berzina, orang-orang yang minum khamr, tapi semua kita kena dampaknya. Ya, la ilaha illallah. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu hakadha. Jangan kalian mengatakan demikian. Fa innallaha huwas salam. Karena Allah itu dia adalah as-salam, yang maha selamat. Ya. Jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Bagaimana kalian mengatakan demikian? Sementara Allah itu dia adalah yang maha selamat. Ya, dia yang maha selamat, dia yang menyelamatkan. Tidak boleh kita meminta keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Kemudian diajarkan mereka untuk membaca at-tahiyyatu lillah. Yang ke-11, al-julusu lit-tasyahhudil akhir, duduk untuk tasyahud yang terakhir. Kenapa demikian? Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'alahu jalisan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama dia salat dia melakukannya dalam keadaan duduk. Wa dawama alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukannya. Tasyahud al-akhir dia duduk. Wa qad amarana sallallahu alaihi wasallam bis salati ka salatihi. Sementara kita ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikutinya, ya, meneladaninya dalam salat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi itu yang ke-11. Yang ke-12, as-salatu ala nabi fi at-tasyahhud al-akhir. Membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud yang terakhir. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mengucapkan salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah keselamatan untuknya. Wali hadits Ka'ab ibn Ujrah, juga berdasarkan hadits Ka'ab ibn Ujrah, dan terdapat di dalamnya, di dalam hadis ini, ya ayyuhal ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Ya. Nah, bagaimana cara kami mengucapkan salawat kepadamu? Kalau salam kami sudah tahu. Kalau salawat kepadamu itu bagaimana caranya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Ya, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa li hadits Abdullah bin Mas'ud, dan berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud di mana dia mengatakan, amarana Allahu an nusalliya alaik ya Rasulullah, fa kaifa nusalli alaik. Ketika ayat ini turun, Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, ya Rasulullah, kami diperintahkan untuk mengucapkan salawat kepadamu. Bagaimana cara kami mengucapkan salawat kepadamu? Lalu fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Mereka mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diam karena dia marah. Ya. Jadi sahabat-sahabat itu takut sekali kalau Rasulullah itu marah. Sehingga kata sahabat itu, seandainya dia tidak bertanya. Ya. Thumma qala, lalu kemudian Nabi mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Demikian cara mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, at-tartibu bainal arkan, berurutan antara rukun-rukun ini. Tidak boleh antum ruku' kemudian qiyam, ya, atau sujud dulu baru ruku', tidak boleh. Harus dia berurutan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada orang yang tidak bisa salat itu. Bagaimana dia diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, idza qumta illa shalah, idza qumta ila shalah, apabila engkau berdiri untuk melaksanakan salat, fakabbir, katakanlah Allahu akbar. Takbir apa ini? Takbiratul ihram. Coba perhatikan ayo ikhwah. Idza qumta ila shalah, apabila engkau berdiri hendak melaksanakan salat, maka katakanlah Allahu akbar. Tidak ada usalli salat al-maghrib, tidak ada usalli salat al-isya, tidak ada usalli salat al-subh, tidak ada. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang itu, apabila engkau berdiri hendak melaksanakan salat, langsung Allahu akbar. Ya. Thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Setelah itu baca yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, tingkatkanlah bacaan Al-Qur'an ini. Tingkatkan juga hafalan kita. Ya, karena Al-Qur'an ini kitab hidayah, kitab rahmah, kitab kesembuhan dari segala bentuk penyakit-penyakit. Ya. Kemudian thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sehingga engkau tama'ninah rukuk. Thumma rfa', kemudian bangunlah hatta ta'tadila qa'iman, sehingga engkau lurus berdiri. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sehingga engkau tama'ninah sujud. Thumma rfa', kemudian bangunlah hatta tatma'inna jalisan. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sehingga engkau tama'ninah sujud. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangunlah sehingga engkau tama'ninah duduk. Thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Lalu lakukanlah seperti itu di semua salatmu. Jadi berurutan dia diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia berdiri, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca, kemudian dia ruku', kemudian dia bangun, kemudian dia sujud, kemudian dia bangun. Ya, berurutan. Jadi tidak boleh seseorang rukuk dulu kemudian dia baru qiyam, atau dia sujud dulu baru dia rukuk. Ya, tidak boleh, harus dia berurutan. Yang ke-14, yang terakhir, at-taslimatan, dua salam. Ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang dirafa' oleh Ali
Dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan miftahus salati at-tahur. Kuncinya salat itu adalah bersuci. Ya, seseorang kalau dia tidak membawa kunci, bisakah dia membuka pintu itu? Tidak mungkin. Ya, kemudian wa tahrimuha takbir, dan pengharamannya adalah takbir. Jadi apabila dia sudah mengatakan Allahu Akbar takbiratul ihram, maka semua yang tadinya halal kini menjadi haram setelah mengatakan Allahu Akbar. Tadinya sebelum dia Allahu Akbar minum halal, maka begitu Allahu Akbar minum menjadi haram. Sebelum dia takbiratul ihram berbicara halal, begitu dia Allahu Akbar maka bicara haram. Kemudian wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah at-taslim, yaitu assalamualaikum. Semua ketika dia salat itu adalah haram, makan, minum, berbicara, semuanya haram. Tapi begitu dia mengatakan assalamualaikum, dia menjadi halal. Ya, wa tahliluha at-taslim. Wali hadithi Amir, jelas ayo ikhwah. Ya. Ini kita agak ngebut sedikit karena dah besar-besar kitab ini 3 jilid ini ayo ikhwah. Mudah-mudahan kita panjang umur mengkhatamkannya. Enggak tahu, mungkin kita sudah bauk semua nanti, ini sudah tua-tua kita mengkhatamkannya. Kapanpun kita, tidak penting kapan kita mengkhatamkannya, yang penting kita memahami dan mengamalkan. Ya, walaupun gigi kita rontok semuanya, kita tetap ngaji, ya, sampai kita ngerti agama kita ini dengan baik. Kemudian wali hadits Amir bin Sa'ad an abihi, juga berdasarkan hadits Amir bin Sa'ad dari bapaknya, dia mengatakan kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayada khaddihi. Sahabat ini mengatakan, aku dahulu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia salam di dalam salatnya, maksudnya ke arah kanannya dan kirinya, sehingga aku melihat putih pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke kiri, ke kanan dan ke kiri, sehingga aku melihat putih pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia benar-benar muter. Ini dia rukun-rukun salat. Sekarang kita memasuki wajibatus salat, kewajiban-kewajiban di dalam salat. Berapa banyaknya rukun salat tadi itu? 14. Yang pertama adalah apa? Berdiri, ya, jika mampu. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga membaca Al-Fatihah. Yang keempat rukuk. Yang kelima bangun dari rukuk. Keenam sujud. Hanya sujud saja? Sujud di atas 7 anggota. Ini ingat ayo ikhwan. Ya. Kalau salah satu anggota itu tidak tersentuh di tanah, maka tidak dikatakan dia apa? Sujud. Kemudian yang keenam, yang ketujuh bangun dari sujudnya. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan tamakninah. Yang ke-10 tasyahud yang terakhir. Yang ke-11 duduk untuk tasyahud. Yang ke-12 adalah apa? Yang keberapa tadi? Yang ke-11 adalah al-julusu lit-tasyahudil akhir. Yang ke-10 tadi apa? At-tasyahud yang terakhir. Yang ke-10 tasyahud yang terakhir. Yang ke-11 adalah duduk untuk tasyahud yang terakhir. Yang ke-12 adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13 adalah apa? Tertib berurutan. Kemudian yang ke-14 yang terakhir adalah 2 salam. Sekarang kita masuki wajibatus salat. Kewajiban-kewajiban di dalam salat atau perkara-perkara yang wajib di dalam salat. Wajibatus salat 8. Kewajiban-kewajiban salat ini ada 8.
kewajiban salat ini apabila sengaja ditinggalkan, tidak dikerjakan, maka salatnya batal. Apa itu? Habis waktu saya. Jadi apabila sengaja ditinggalkan, tidak dikerjakan, maka salatnya batal. Wa tasqutu sahwan wa jahlan, dan dia gugur apabila dia lupa dan jahil, namun ditutupi dengan apa? Sujud sahwi. Ya. Jadi jumlahnya 8. Bisa kita nyampaikan ini? Habis waktu kita. Ya. Orang sudah adzan sana sini. Dan panjang-panjang penjelasannya ini. Baik, kita cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Langsung dia bunyi.